2, 3. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kurikulum pemberdayaan masyarakat pada petani padi di Subak Piling Desa Mengesta. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Maria Yolanda Pataru dengan NIM/AKHIR 039. Saya Jen Puslatumilar dengan NIM/AKHIR 149. Saya Dewa Yogung Sutamurani Group dengan NIM/AKHIR 019. Saya Gafir Kirista Anugrah dengan NIM/AKHIR 044. Saya Nimade Bintari Diartami dengan NIM/AKHIR 024. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan yang ada di Subak Piling ini. Jadi di mana Subak Piling di Desa Mengesta Tabanan ini masih mempertahankan sistem pertanian tradisional Bali, yang mana menghadapi masalah tanah asam, serangan hama, kesulitan akses pasar dan juga rendahnya keuntungan yang memicu adanya alih fungsi lahan. Nah, diperlukan suatu bentuk pemberdayaan untuk dapat meningkatkan pemahaman petani tentang perbaikan lahan, pengendalian hama, strategi pemasaran dan juga pengembangan varietas padi lokal seperti padi mansur. Adapun tujuan manfaat dari pemberdayaan ini adalah yang pertama tujuannya untuk mengalami peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku dari petani mengenai pengolahan tanah asam, manfaat pembuatan penghabisan pupuk organik, pengendalian hama dan penyakit padi, serta pemasaran hasil panen dengan memanfaatkan potensi padi mansur. Kemudian manfaatnya secara teoritis itu untuk pengembangan ilmu sosial dan pembangunan, untuk acuan dasar dapat menyusun model pengembangan pemberdayaan petani padi, serta secara praktis manfaatnya itu untuk memberikan peningkatan kapasitas keterampilan serta pengetahuan pada petani padi, dan untuk dapat membangun jaringan kerjasama antara mahasiswa dengan stakeholder atau kepentingan. Selanjutnya ada profil kelompok sasaran. Yang pertama itu ada identifikasi kelompok sasaran. Nah, adapun kelompok sasaran penyuluhan yang kami lakukan yaitu pada kelompok petani padi yang tergabung dalam Subak Piling, yaitu di Desa Mengesta, Kecamatan Penebo, Kabupaten Tabanan, Bali, yaitu dengan jumlah petani sekitar 207 orang. Adapun fokus pendampingan kelompok yaitu yang pertama, fokus pendampingan diarahkan pada 30 petani yang terpilih berdasarkan kemampuannya untuk mewakili keseluruhan kelompok serta kemampuan menyerap ilmu dan menyebarkannya kembali ke anggota lain. Terus yang kedua itu petani yang memiliki lahan serta sedang menjalankan kegiatan usaha tani padi. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi pelatihan dan mempercepat pelayanan penyebaran pengetahuan melalui pendekatan agen perubahan lokal atau yang biasa disebut dengan local champion, yang dapat memfasilitasi transfer teknologi secara berjenjang. Adapun kondisi sosial ekonomi dari kelompok tani padi Subak Mengesta yaitu mereka mendapatkan pendapatan melalui 3 jenis usaha, di mana yang pertama adalah mereka melakukan usaha tani padi. Biasanya kelompok ini melakukan usaha tani sebanyak 3-4 kali setahun dengan perkiraan masa budidaya itu adalah 3-4 bulan lamanya. Kemudian pendapatan yang kedua itu diperoleh melalui usaha tani komoditas perkebunan seperti misalnya coklat, kayu, ataupun juga komoditas kehutanan seperti agroforestry seperti misalnya pohon mahoni seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan jasa buruh tani. Biasanya para kelompok tani ini menerima panggilan-panggilan jasa buruh tani seperti misalnya pengolahan lahan, penanaman ataupun juga pemanenan. Baik, selanjutnya di sini ada identifikasi kebutuhan kelompok, di mana yang pertama itu mengenai pemahaman tentang penyebab tanah asam dan juga penggunaan pupuk organik sebagai solusi berkelanjutan. Yang kedua itu mengenai pengetahuan dan juga keterampilan pengendalian hama dan penyakit padi secara terpadu seperti fisik, biologis dan juga kimia. Yang ketiga itu ada mengenai kemampuan mengakses pasar dan merancang strategi pemasaran agar tidak tergantung kepada tengkulak, dan yang terakhir itu mengenai pendampingan dalam menentukan varietas padi unggulan lokal seperti padi mansur untuk meningkatkan nilai jual dan juga menjaga keberlanjutan Subak. Baik, selanjutnya adalah analisis situasi. Yang pertama itu ada
identifikasi masalah. Setelah kita mewawancarai pekaseh yang ada di Subak Piling sendiri, ada beberapa masalah yang terdapat dalam Subak itu. Yang pertama adalah kondisi lahan sawah yang cenderung asam. Meskipun sudah ada penyuluhan penggunaan pupuk organik, petani tetap memilih pupuk kimia karena dinilai lebih praktis dan cepat, sehingga perbaikan kondisi tanah itu tidak optimal. Yang kedua, serangan hama dan penyakit. Tanaman padi itu mengalami kerusakan akibat serangan hama seperti tikus, penggeret batang, barang coklat, sudak, dan jamur yang menyebabkan tongkol padi menguning. Yang ketiga, itu minimnya akses pasar bagi petani. Petani itu masih bergantung pada tengkulak atau pengepul untuk menjual hasil panen yang sering membeli dengan harga rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar karena petani itu kesulitan mencari akses pasar langsung. Dan yang terakhir adalah potensi alih fungsi lahan. Rendahnya keuntungan dari usaha tani membuat petani mempertimbangkan untuk mengalihkan fungsi lahan ke komoditas perkebunan yang berisiko mengurangi ketersediaan lahan untuk produksi beras. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, penting juga untuk mengidentifikasi potensi-potensi apa yang dimiliki oleh Subak Piling. Yang pertama, ada sistem irigasi Subak yang terjaga, di mana Subak Piling ini masih mempertahankan sistem irigasi tradisional di Bali, yaitu sistem Subak yang tidak hanya menjamin distribusi air yang efisien dan adil bagi para anggotanya, namun juga memperkuat ikatan sosial dari para anggotanya tersebut. Yang kedua, ada struktur kelembagaan petani yang aktif. Nah, kelembagaan ini tuh menjadi modal sosial penting yang mempermudah koordinasi program, mempercepat transfer pengetahuan, serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan dan pendampingan. Juga di mana kelembagaan ini itu aktif kepemimpinannya dari pekaseh dan juga anggota Subaknya sendiri. Yang ketiga, itu ketersediaan lahan dan pengalaman petani. Nah, untuk ketersediaan lahan ini, petani Subak Piling ini memiliki lahan yang cukup untuk diolah secara intensif, di mana Subak Piling ini juga memiliki anggota yang memiliki pengalamannya itu cukup lama, sehingga menjadi modal dasar bagi pemberdayaan ini dilakukan secara aktif. Yang keempat, itu potensi komoditas lokal, yaitu padi mansur. Nah, potensi ini memang belum tergarap secara optimal, namun jika dikembangkan melalui pendekatan branding dan diferensiasi produk, padi mansur dapat menjadi produk unggulan yang meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat identitas pertanian lokal Subak Piling. Yang terakhir, ada keterbukaan terhadap inovasi dan teknologi tepat guna. Nah, jadi sebelumnya di petani Subak Piling ini itu memang memakai pupuk kimia agar praktis, namun terdapat indikasi keterbukaan untuk mempelajari dan menerapkan alternatif ramah lingkungan seperti pupuk organik dan memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan tanah asam, serta strategi pengendalian hama terpadu yang dapat meningkatkan kualitas produksi secara keseluruhan. Sekian dari materi saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perumusan program, di mana setelah dijelaskan mengenai permasalahan tadi, maka selanjutnya akan dibahas mengenai perumusan program. Yang pertama itu ada kurikulum programnya. Yang dimana yang pertama itu kurikulum perencanaan, dimana di sini berisi mengenai tujuan, sasaran, materi utamanya, metode pelatihan, waktu durasi, dan output yang diharapkan. Jadi yang pertama itu tujuan kegiatannya itu dengan meningkatkan pemahaman petani mengenai penyebab dan solusi tanah asam, dimana sasaran peserta di sini petani anggota Subak Piling sebanyak 30 orang. Dengan materi utama itu, yang pertama itu penyebab tanah asam, yang kedua itu dampak pada produktivitas, dan yang tiga itu mengenai pupuk organik sebagai solusi. Adapun metode pelatihannya itu dengan ceramah interaktif, studi kasus lokal, dan praktik langsung membuat pupuk organik dengan waktu terdurasi, di mana hari pertama itu selama 4 jam dengan output yang diharapkan, di mana petani memahami penyebab tanah asam dan juga mampu membuat pupuk organik secara mandiri. Kegiatan yang kedua itu, di mana tujuan kegiatannya itu menambah kemampuan petani dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman padi, di mana sasaran pesertanya tak sama seperti tadi, di mana petani aktif pemilik lahan sawah sebanyak 30 orang. Dengan materi utama, yang pertama itu jenis hama lokal, yang kedua itu penyakit akibat jamur, dan yang ketiga itu solusi terpadu, di mana dengan metode pelatihan melalui simulasi visual, simulasi identifikasi hama, dan juga diskusi kelompok dan juga kunjungan lahan dengan waktu atau durasi hari kedua dengan lama
itu 4 jam dengan output yang diharapkan, di mana di sini petani mampu mengendalikan hama dan memilih metode pengendalian yang tepat. Yang ketiga itu ada tujuan kegiatannya itu meningkatkan pengetahuan petani mengenai strategi pemasaran hasil panen dengan sasaran pesertanya sama yang seperti tadi, di mana petani